Halo semuanya, kembali lagi di Autonet Max bersama Bagas Satrio dan Audi. ya. Jadi kita kali ini akan mereview Mercedes-Benz GLB 200. Betul. Tapi review kali ini nggak biasa ya. Spesial. Karena kita akan melakukan road trip, bersama dengan seluruh kru Autonet Max. Tuh, lihat tuh. Naik Expander mereka. Hehe. Pernah ngapain sih? Kita sebenarnya kerja berkedok jalan-jalan nih, Bang. Ini kita jalan-jalan sambil kerja. Oh, bisa dibilang gitu deh. Udah. Jadi kita akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya lewat tol dan kita akan mengetes si Mercedes-Benz GLB Betul. ini. Poin-poin yang akan kita tes adalah sektor kenyamanan, kepraktisan, fitur-fitur yang tersedia sama apa, Bang? Performanya. Yoi. Performanya akan meliputi passing ability-nya waktu di jalan tol, cruising-nya seperti apa, dan tentu saja yang paling penting, Apa tuh? konsumsi BBM-nya seperti Iya, apa. Bensin sekarang makin mahal. Mahal banget dan jadi penting banget. Itu tuh, makanya kalian mau tahu hasilnya, ikutin terus videonya. Nah, kita sekarang udah ada di tol Batang ya. Kenapa kita mulai dari sini? Lapar. Pada lapar, tenaga nggak ada. Ya udahlah, makan dulu kita di tol Batang. Udah selesai makan malah kenyang ya. Malah Jadi ngantuk. Lanjut kan nih review? Lanjut dong. Lanjut ya. Oke, kita mulai dulu dari sektor kenyamanan nih. Nah, si GLB ini kalau dari sudut pengendara itu dia muat kayak kayak sarung tangan. Jadi fit like a glove banget nih mobil, karena artikulasi joknya di sisi pengemudi itu banyak banget, mulai dari maju mundur, bisa reclining kursinya, terus ada 3 memory seat, sama dia ada lumbar support dan mechanical juga nih, jadi bisa diatur headrestnya. Terus juga dia ada support buat paha, yang walaupun memang belum elektronik ya, tapi yang penting biar kaki nggak gantung pahanya. Sementara untuk pengaturan setirnya dia bisa teleskopik dan tilt, walaupun memang belum elektronik ya, tapi emang di kelas ini dia nggak ada yang elektronik. Emang benar-benar mobil ini fit like a glove kalau dari sisi pengendaranya. Nah, gimana kalau dari sisi penumpang yang ada di belakang nih? Nah, penumpang sebenarnya legroom sama headroom nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Karena kaki lega, kepala lega gitu kan. Terus jok juga masih bisa dimajuin mundurin, sama bisa recline, jadi bisa dapat posisi duduk yang pas. Cuman ada cumannya nih. Sayangnya menurut gue joknya tuh kayak kurang miring gitu loh. Kayak sudutnya kurang gimana gitu. Jadi support ke paha tuh, ke bagian paha kita tuh kayak agak kurang. Jadi kaki gantung kayak gantung, bener. Iya, gantung. Apalagi buat postur gue yang 174, ini kaki ngegantung. Jadi kadang-kadang harus kayak ngingsut gitu, geser-geser dari posisi yang pas gitu. Nah, tapi emang pas gue coba sih, kalau buat postur gue sih, Bang, itu masih agak cukup. Tapi di kaki emang tetap ngegantung, sayangnya. Tetap ngegantung ya? Iya. Itu gue tingginya cuma 168, sementara lu berapa, Bang? Gue 174 tuh. Makanya sayangnya di situ aja. Senderan sih masih bisa ya, masih betul. Enak ya senderannya ya. Armrestnya segala macamnya sih masih enak dan pas. Masih hitung nyaman. Joknya empuk nggak? Joknya empuk, cuman bahan kulitnya agak kaku ya. Kaku. Kalau gue bilang ya. Iya benar. Agak terlalu kaku. Andai lebih empuk dikit lagi lebih enak buat jalan jauh. Soal visibilitasnya dia juga cukup bagus karena memang bentuk dari GLB ini mengotak dari ke pilar-pilar dan bodi-bodinya. Makanya jendelanya juga luas di sini. Jadi visibilitas ke depan, ke belakang, dari spion kiri kanan itu bagus. Terutama di baris kedua ya. Baris kedua kacanya agak ngotak, tapi tinggi gitu loh. Tinggi, karena ya itu boxy ya. Roofline-nya agak tinggi, jadi visibility-nya ke depan, ke samping itu enak. Plus kursinya agak theatrical. Agak theater mode, jadi lebih tinggi daripada kursi depannya. Jadi pemandangan di belakang tuh nggak bosen ya? Nggak bosen, bisa ngeliat ke depan dengan leluasa gitu. Asik. Nah, pilar A-nya ini tapi sayangnya memang agak tebel. Dia cukup membuat blind spot ya di bagian depan, kiri kanan. Jadi kalau ada motor atau kalian ada di persimpangan, itu mesti hati-hati. Nah, kalau bahas soal fiturnya, fitur yang paling berguna di perjalanan dengan GLB ini adalah fitur cruise control dan juga limiter. Kenapa? Karena di tol Trans Jawa ini tersebar banyak banget speed trap, dimana di GLB ini kita bisa mengatur speed limit jadi biar nggak kena speed trap. Itu bahaya sih kalau dapat surat cinta, ya nggak, Bang? Yoi, agak ngeri ya. Tahu-tahu pokoknya, apalagi ini mobil pinjaman. Surat cintanya kalau itu nggak datang ke kita dong. Iya dong, nggak apa-apa dong. Jangan, bahaya. Kita nggak dipinjemin lagi ntar. Iya, makanya. Tapi ya begitu, walaupun memang sudah ada cruise control ya, dia belum bisa aktif cruise control ya.
Jadi nggak bisa nyesuaiin speed sama mobil depan. Padahal dia ada fitur forward collision assist, yang dimana dia tuh ada radar di balik logo Mercedesnya. Jadi biar bisa mengintervensi ya kalau misalkan ada kejadian tidak terduga di bagian depan, itu dia bakal mengintervensi rem untuk melakukan manuver berhenti. Nah, terus juga dia ada fitur blind spot monitoring, dimana kalau misalkan ada mobil atau motor yang lewatin blind spot di bagian belakang, itu bisa ketahuan lewat spion nih. Jadi spion bakal ngasih warning kalau kita mau pindah jalur dengan ngasih tanda segitiga merah di bagian spion kiri kanan. Tapi ya ingat, segitiga merah bukan segitiga biru. Segitiga biru mah terigu. Mentang-mentang beli roti tadi. Yoi, sarapannya roti dulu tadi. Buru-buru soalnya bang, biar kekejar ke Surabaya. Nah, ngomongin fitur yang juga membantu di perjalanan ini adalah fitur MBUX-nya. Karena kita bisa ngobrol nih bang sama mobil. Betul. Yes, jadi kayak misalkan gue bosen nih udah pada tidur belakang, saking nyamannya. Jadi gue bisa ngomong sama Mercedes ini dengan, "Hai Mercedes, How can I help? play Dangdut is the music of my country." Kalau bisa kebaca hebat sih. I'm sorry. Gak bisa. Nggak bisa dia. Ya belum ngerti dangdut nih, nggak seru. Vocabulary-nya nggak ada dangdut dia. Mana sih? Ya udahlah, tapi nggak apa-apa. Kita bisa koneksi HP kita dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi bisa play Spotify atau bisa buka peta itu lewat HP. Nah, tapi sayangnya nih bang, dia nggak ada fitur wireless charging. Ya, jadi itu gua masih kurangnya ya. Apa ya? HP zaman sekarang kan udah banyak yang udah Ya. NFC, udah bisa wireless charging. Itu aja sih sayang. I'm Walaupun sorry, but I can't help kenapa you sih ini? right now. Nggak, udah mbak. Cukup mbak. Ya. Udah. Nah, tapi walaupun dia nggak ada fitur wireless charging, tersedia banyak banget port USB-C untuk kalian ngecas dari mulai kursi baris depan, kursi kedua, sampai ke kursi baris ketiga. Betul. Ada 2 port USB-C di Tapi belakang. USB-C ya. USB-C, bukan USB-A. Jadi Iya. nggak bisa universal. Betul. Dan iPhone banget kesannya. Jadinya tuh. Berpihak Jerman. Ya, bang, tapi Samsung ada loh USB-C-nya. Oh, iya. Samsung. Handphone gua kan Xiaomi. Android user. Nah, kalau kalian butuh peta, kalian nggak perlu ngatur di head unit karena kita bisa ngatur di information display-nya. Tuh, tinggal pindah ke navigation dan pilih opsi yang bawah, langsung deh kelihatan petanya. Jadi nggak kedistraksi. Nah, gue juga mau highlight nih bang, kan kita selama perjalanan hujan enggak. Udah Ya. gitu gue bingung nyalain wiper nih. Maklum, biasa dikasih mobil yang ece-ece ya kan. Nggak pernah nge-review mobil bagus ya. Tiba-tiba gue dikasih GLB gitu loh. Makanya gue jadi bingung kan nyalain wiper ini yang mana gitu. Ternyata udah ada auto rain sensor. Untungnya sih ya. Ya tapi standar sih gas. Masa Standar mobil hampir se-M gituan kagak ada. Oh, biasa gue megang mobil di bawah 300 juta tuh. Ketahuan banget. Tahuan deh ah. Oh, ya udahlah lanjutlah itu soal fitur-fitur yang membantu saat perjalanan. Kita ngomongin soal performa sekarang. Ya. Gimana kalau Bang Audi bang yang gantian ya? Boleh. Boleh ya. Lu dari tadi udah nyetir kan? Oh, Berarti oh. next rest area stop, gantian gue nyetir. Yes. Kita bahas performa sama kenyamanan. Oke. Nah, sekarang kita udah gantian ya, Bang. Tuh. Jadi kita tukeran posisi, Bang Odi sekarang nyetir. Giliran gue nyetir. Yes. Jadi gimana nih, Bang? Apa nih? Dari Setir, Mercedes feelingnya GLB. ya. Ini mobil kalau gue bilang easy to drive. Oh, oke. Tapi dia nggak hilang karakter sebuah mobil Jermannya. Jadi setirnya tuh agak berat, ada bobotnya gitu kan. Mobilnya juga kerasa planted, kerasa napak. Cuman memang feedback setirnya tuh kurang ada. Ya. Agak kosong ya Kosong. jadinya ya. Jadi kayak kurang komunikasi dengan jalan. Ciri khas Mercedes sih sebenarnya sih. Kurang engaging lah. Tapi balik lagi untuk orang-orang yang memang peruntukannya mobil ini soccer mom lah ibaratnya Ya. gitu. Ini cocok. Ini cocok banget karena mobil ini jadi easy to drive. Jadi komposisi easy to drive sama engaging Sama itu di engaging-nya antara netral ya. Masih ada lah. Masih kerasa Jermannya masih kerasa. Masih dalam ruang lingkup Mercedes. Betul. Gimana kalau soal respon gasnya? Nah, gasnya yang gue demen nih. Jadi dia kan dilengkapi sama percepatan 7 ya, 7 transmisi ya, 7 kecepatan ya. 7G-tronicnya Mercedes. Jadi respon gasnya tuh, respon mesinnya terhadap gasnya itu enak gitu loh. Tanjakan-tanjakan kayak gini, jalanan kayak gini tuh kowel dikit nih langsung bisa cari gigi yang pas karena giginya banyak gitu kan.
dia bisa merespon dengan baik. Otomatis kayak cruising speed kayak gini, kita jalan 100, 80, itu mau overtaking mobil-mobil di jalanan tol Trans Jawa kayak gini tuh effortless banget, bener-bener effortless banget. Jadi bisa dipercaya nih emang buat Kalau jalan melakukan jauh gini overtaking. sih nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Oke, jadi soal setir sama respon gas pede sih ya. Pede, masih pede mobil ini. Padahal mesinnya cuma 1300 loh. Nah, padahal kalau dilihat-lihat lagi mesinnya cuma 1300 cc tapi Iya. turbo. Untungnya Torsinya udah force lumayan. induction. Torsinya lumayan. Makanya 0 sampai 100-nya lumayan kan angkanya? Iya, 9 detik loh. 9 detikan. Lumayan. Buat mobil seboksi ini dan Seboksi. segede gini. Nah, ngomong-ngomong soal boxer nih, Bang. Gimana pengeremannya tuh? Nah, pengeremannya juga lumayan sih kalau gue bilang sih. Feel pedalnya tuh bisa ditakar lah. Nggak digital banget, nggak 1-0 ngerem kagak, nggak gitu. Nah, itu ya. Jadi dia bisa Nih, ditakar kan? Ini pas lagi turunan nih, tuh gue rem gini nih, enak tuh, smooth, halus tuh, dapat gitu. Jadi nggak bikin mendadak gitu. Jadi Nggak nggak yang, bikin gitu. nggak bikin Bikin penumpang mabok. Nah. Itu yang penting. buat Bisa nyetir penumpang. halus lah kalau remnya kayak begini. Yes. Jadi sesuai ya, Mercedes tuh Betul. emang nyaman. Masih bisa dibilang nyaman di GLB ini. Nah, udah ngomongin soal respon gas, ngomongin setir kemudi. Sekarang kita ngomongin soal bantingannya nih, Bang. Wah, ini menarik nih. Karena feeling di depan sama feeling di belakang beda. Hah, ternyata beda, dan akhirnya gue bisa merasakan betapa menderitanya Bang Audi di belakang. Tadi gue duduk di belakang, sekarang gue duduk di depan. Depan dulu nih kita Iya, ngomongnya depan dulu. nih. Kalau di depan, mobil ini sebenarnya empuk ya bantingannya. Suspensinya tuh empuk. Dia Betul. bisa ngeredam segala macam permukaan jalan tuh, baik yang kasar maupun yang halus juga dengan sangat-sangat baik. Yes. Dia stabil gitu, tup dapat semua. Tapi ada tapinya. Begitu ketemu bump atau tonjolan yang agak-agak apa namanya tingginya kayak sambungan jalan gitu loh, Ah, itu langsung kelempar belakangnya. yes. Dan itu lebih kerasa di bagian Kursi belakang. penumpang nih, belakang. Betul. Kenapa ya? Karena gue juga bisa merasakan roda dan bodinya itu nggak sinkron ya. nggak sinkron. Jadi dia ada sway-nya. Ada Tiap kayak kali ada lambungnya sambungan gitu nih. ya. Tuh kayak begitu tuh dia kayak ya kan? otomatis kayak gue juga kayak belakang kayak hilang traksi gitu kayak "Loh, kok gitu Gitu loh. Karena kan kita ya secara penumpang kan ngeliat ke depan terus ya, tapi Betul. merasa badannya gerak. Jadi bikin agak pusing Bikin sebenarnya. agak mabok sih di belakang. sebenarnya sih, Iya, jujur aja sih. bikin mabok. Tapi menurut gue kali ya ini dilengkapin sama ban RFT kan. Oh, karena itu jadi agak Ban keras RFT kan agak keras ya. Iya. Jadi otomatis si suspensi ini bekerja lebih keras kalau gue bilang sih, karena nggak ada redaman dari bannya gitu kan. Andai saja mungkin ini kalau dikasih ban yang non RFT, jadi ada peredaman awal dari bannya gitu, jadi suspensi nggak terlalu ngayun sebenarnya sih, kayak keredam dulu di ban, itu suspensi masih mainnya dikit. Yes, Mungkin jadi- kali ya. Mungkin sih. Jadi bantingannya biar bisa lebih baik. Betul. Itu aja sih mungkin masukan dari kita aja sih. Wih, akhirnya sampai juga Surabaya nih, Bang. Sampai juga panas ya. Berasa sekarang kita ada di Kenjeran Park ya. Betul, di pagoda ikonik Yoi, dari untung Kenjeran ada Park. Pastiles ya, Bang. Lu umur berapa sih? Yang tahu pagoda Pastiles itu cuma seumuran gua tau nggak? Jangan ngomongin umur, jangan ngomongin umur. Yaudah. Kita langsung kesimpulan aja Kesimpulan. kali ya. Konsumsi bahan bakar dulu. Iya. Yang paling penting itu padahal. Yoi. Jadi setelah kita menempuh perjalanan hampir 800 kilo ya dari Jakarta sampai Surabaya lewat tol, masuk dalam kota juga segala macam. benar. Kita dapat FC untuk si GLB ini berapa, Gas? Kita menggunakan Pertamax ya. Ya. Itu kita dapat 1:14,9. Nah, jadi 1 liter bisa hampir 15 km dengan rute kombinasi. Dan kita juga lumayan geber juga sih sebenarnya, nggak halus-halus banget, nggak eko-eko banget sebenarnya sih. Nyobain mesinnya kan, walaupun cuma 1300, tapi dia udah turbo, pakai 7G Tronic, bener-bener bisa diandelin lah. Betul, untuk perjalanan luar jauh kota. maupun di dalam kota juga. Yes, bisa. terus juga soal kenyamanan sama fiturnya, Bang, itu juga bisa diandelin banget. Dia kan muat 5-7 penumpang. Betul. Udah gitu ya bisa postur badan manapun bisa sesuai, bisa nyaman Iya. gitu. Tunggu. LMPV yang ngikutin kita, Oh iya ya. bensinnya berapa ya? Nah, ya kita tanya aja kali ya. Iya. Nah, sekalian bandingin deh. Coba. Bro. Tidur. Si tidur. Kita mau tanya dulu konsumsi bahan Nyaman, bakarnya. mobilnya nyaman. Oh, iya. Nyaman naik di expander ya. Gimana? Nah, konsumsi bahan bakar berapa? Konsumsi. Ini Dapat? dapat di MID sih 14-an. Dah,
Kalah. 14 kalah lu. Kalah sama Mercy. Anjir. Maaf, ini ngejar itu ya. Ngejar dia udah empot-empotan sih, Bang. Udah Iya, dia empot-empotan. ngapan sih memang sih. Sama santai gitu kan. Bisa deh Lin. Oke. Ya udah, thank you. Oke, itu aja kali ya. Ya, itu aja kali ya. Tapi kurangnya dulu nih. Oh kurangnya iya, belum nih. kesimpulan nggak ada kurangnya. Biar dia bisa jadi Mercedes the best or nothing. Asik. Dia itu butuh sunroof sama adaptive cruise control. Iya sih. Sayang udah ada radar tapi Nggak ada, iya. Kalau ada sunroofnya dia sedikit lebih lega nanti jadi kelihatannya. Itu sebenarnya. dia. Sama gue mau nyorot dikit soal kenyamanannya ya. Oh, iya. Jadi kalau di baris kedua, kalau kecepatannya kalian tinggi banget dan ketemu bumpy itu agak mentul-mentul ya. Ya, bener. Jadi balik lagi kalau mau cobain mobil ini, perjalanan jauh kayak kita, patuin aja deh speed limitnya. Yes, 120 aja ya. 120 Jangan mentok dilewatin. gitu, 100-120 mentok jangan lewatin. Mobil ini nyaman banget. Sisanya kalau dalam penggunaan kota ya, dalam kota itu dia enak. Oke, jadi itu aja ya dari Autonet Max. itu aja mungkin dari Autonet Sekian Max. dari Autonet Max. Kalau kalian belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio. Audi, Kita sign off dulu. Dadah. dadah.